Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pragustio Sri Satria Putra dengan NPM 2008260095. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai mind map saya pada blok neurologi dengan keluhan kelemahan otot sebagian satu sisi atau disebut hemiparase dan sulit berbicara atau mulut mencong atau yang disebut dengan disatria. Nah, pada keluhan disatria dan hemiparase, di mana biasanya ini mengarah ke stroke. Nah, untuk itu kita akan mengetahui apa itu stroke. Nah, definisi dari stroke itu yaitu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda klinis vokal atau global lebih dari 24 jam tanpa tanda penyebab non-vaskular yang disebabkan oleh terganggunya aliran darah dalam otak. Nah, untuk faktor resikonya itu ada yang bisa dimodifikasi dan yang tidak bisa dimodifikasi. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi yaitu seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Sedangkan yang dapat dimodifikasi yaitu ada hipertensi, merokok, dislipidemia, diabetes mellitus, obesitas, dan alkohol. Untuk etiologinya sendiri yaitu ada trauma, infeksi, dan neurologis. Nah, kita masuk ke klasifikasi stroke. Stroke itu dibagi menjadi dua, ada stroke iskemik, yaitu terjadi saat aliran darah ke otak terhambat. Sedangkan pada stroke hemoragik yaitu saat pembuluh darah mulai pecah. Nah, untuk stroke iskemik sendiri ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada trombus, ya, biasanya terjadi secara perlahan, terus sering terjadi saat istirahat, dan biasanya ada riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Sedangkan pada stroke iskemik emboli biasanya terjadi secara mendadak, sering saat aktivitas, dan biasanya ditambah dengan riwayat aritmia, deep vein thrombosis atau DVT, dan atrial fibrilasi. Nah, untuk stroke hemoragik juga dibagi menjadi dua, ada perdarahan intracerebral yang dimana dia adanya kejang, terus ada perdarahan subarachnoid yang biasanya terjadi kaku kuduk positif. Selanjutnya saya akan membahas mengenai patofisiologi dari stroke iskemik. Nah, stroke iskemik itu paling sering terjadi pada arteri cerebral, yaitu arteri karotis interna. Di arteri karotis interna akan masuk ke stenosis arteri, di mana pada aliran darah akan terhambat karena adanya trombus, di mana O2 dan glu untuk membentuk ATP mengalami penurunan, di mana depolarisasi di membran akan mengalami asidosis dan menyebabkan gangguan fungsi dari enzim-enzim. Nah, karena ada gangguan pada enzim-enzim menyebabkan edema cerebral, yaitu adanya pembengkakan pada sel dan terjadinya peningkatan resistensi vaskular dan penurunan perfusi yang akan menyebabkan perluasan pada iskemik. Selain itu, ada juga patofisiologi hipertensi pada stroke iskemik, di mana pada hipertensi akan menyebabkan kerusakan vaskular dan terjadinya perubahan struktur dalam arteri kecil dan arteriola yang menyebabkan aterosklerosis, terjadinya trombus, emboli, dan oklusi aliran darah otak yang menyebabkan stroke iskemik. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara menegakkan diagnosis dari stroke ini.
di mana pada anamnesis biasanya terjadi gejala awal, biasanya waktu awitan, aktivitas pasien saat serangan, gejala lain seperti nyeri kepala, mual, muntah, rasa berputar, kejang, cungkukan atau hikap, terus gangguan visual, penurunan kesadaran, serta faktor risiko stroke. Nah, untuk PENVIS ada identifikasi FAS, yang F itu adalah fax, yaitu wajah tidak simetris, dan salah satu sisi wajah turun. Ada A atau arms, yaitu salah satu anggota gerak seperti tangan atau kaki menurun kekuatannya. Terus ada S, yaitu speech, yaitu kemampuan berbicara terganggu. Dan ada T, yaitu time, biasanya langsung dibawa ke rumah sakit ketika ada gejala dari stroke. Nah, selanjutnya pada PENVIS juga dilakukan ABC, yaitu airway, breathing, dan circulation, terus pemeriksaan nadi, tekanan darah, dan juga pulse oximetry dan suhu tubuh. Nah, untuk pemeriksaan penunjang ada CT scan, yaitu kernal CT scan tanpa kontras, biasanya dijumpai lesi hipodens di kortikal atau subkortikal. Terus ada MRI, darah lengkap, dan faktor koagulan. Selanjutnya ada masuk ke diagnosa banding atau diagnosa difference, yaitu ada yang pertama ada stroke hemorrhage, yaitu pecahnya pembuluh intracerebral sehingga aliran darah ke otak tersumbat. Ada TIA atau transient ischemic attack, yaitu gangguan pembuluh darah otak, biasanya menyebabkan timbulnya defisit neurologi akut kurang dari 24 jam. Selanjutnya ada reversible ischemic neurology deficit atau RIN, di mana kondisi RIN ini hampir sama dengan TIA, namun berlangsung selama 1 minggu. Selanjutnya tata laksana, di mana tata laksana bisa diberikan obat-obatan golongan trombolitik, antikonvulsans, antikoagulans, beta blocker, dan ACE inhibitor. Selain itu juga bisa dilakukan terapi seperti terapi bicara, terapi ozon, terapi sonolisis atau sonolisis terapi, dan hidroterapi. Selain itu juga dilakukan rehabilitasi medik. Nah, untuk edukasi dan pencegahan, untuk rehabilitasi sekitar 6 minggu, melatih otot pergerakan, dan lakukan yang namanya cerdik, yaitu yang pertama C, yaitu cek kesehatan rutin, E, yaitu enyahkan asap rokok atau jauhkan asap rokok, terus ada R, yaitu rajin aktivitas fisik, D, diet seimbang, I, istirahat yang cukup, dan K, kelola stres. Selain itu minum obat teratur agar tidak terjadi stroke berulang. Nah, masuk ke komplikasi dan prognosis. Untuk komplikasinya yaitu ada edema otak, pneumonia, dan epilepsi. Untuk prognosisnya dipengaruhi oleh umur, komorbiditas, dan komplikasi. Baiklah, sampai di sinilah presentasi mind map saya mengenai keluhan dari hemiparasis, yaitu kelemahan otot dan disatria, itu sulit berbicara. Lebih kurang saya mohon maaf, dan mind map saya menggunakan referensi yang saya tampilkan ini. Sekian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.